Selamat siang semuanya. Karena permintaan menggunakan bahasa lokal dan bahasa Indonesia sedikit lebih dekat dengan bahasa Melayu, saya coba sekali ini menggunakan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Paul Darius, dari Indonesia. Sumatera Barat. Saya memiliki perusahaan Sky Network Solusindo. Saya menggunakan Mikrotik pertama kali tahun 2004 menggunakan RB220 dengan wireless card R52. Saya telah memiliki sertifikasi MTCNA, Traffic Control, User Manager, Routing Engineering, dan Inner Networking. Ini, dan saya juga terdaftar sebagai salah satu konsultan di Sumatera Barat. Baru yang kedua, lokasi saya di sana. Dan jarak dari Padang ke Kuala Lumpur hanya 1 jam 10 menit. Ya, ini adalah daerah yang terdekat selain dari Riau atau Medan. Next, ini peta Sumatera Barat. Ini daratan dan ini Mentawai, kepulauan. Menceritakan sedikit mengenai perusahaan saya yang, ya, Skynet itu didirikan tahun 2007 dengan kapasitas yang masih sangat kecil waktu itu, tahun 2007, meliputi Sumatera Barat, Padang kota saja, hancur total karena earthquake 30 September 2009. Saya nggak tahu apakah di sini merasakan waktu itu. Sebelumnya kami juga sempat melihat Mentawai sebagai suatu prospek dan kami menjalankan bisnis sebagai VSAT reseller. Ini kondisi kami setelah earthquake, hancur total semuanya. Itu yang paling atas yang kotak putih itu adalah lantai 4. Turun semuanya seperti burger. Ya. Ini equipment yang terdekat, hancur total semuanya. Semua server peralatan pendukung hancur dan hilang. Oke, gambaran umum mengenai presentasi ini adalah sebetulnya melanjutkan presentasi saya sebelumnya, bulan Oktober tahun 2015 di Jogja dengan judul Hotspot on BGP VPLS Network. Jadi hotspot ini akan berjalan di atas network BGP VPLS. Ini diimplementasikan pada sebuah hotel yang muncul setelah gempa 2009 yang saya ceritakan tadi. Sebetulnya sistemnya dibuat oleh perusahaan lain, syarikat lain yang menggunakan kecepatan yang sama semuanya, one username for all users. Jadi staff, guest semuanya menggunakan username yang sama, password yang sama, sehingga bandwidth yang ada itu habis oleh staff. Kemudian setelah saya berkonsultasi dengan pihak hotel, hotel memutuskan untuk membuat perubahan. Pertama, untuk internal, perbedaan dari jabatan atau posisi staff, supervisor, manager, and others, and then tipe kamar tamu. Jadi ada standar, superior, dan lain-lainnya sampai VIP. Konfigurasi yang sama, konfigurasi yang sama pada presentasi ini berjalan pada VPLS. Saya rekonstruk kembali pada router saya bawa, cuman saya nggak bisa tes di sini karena IP-nya overlap, IP yang sama, sehingga saya nggak bisa demo. Beberapa data user manager yang saya present pada presentasi ini, saya copy dari live router di pelanggan. Ini minimum paket yang harus ada pada router. Ingat bahwa saya karena menggunakan BGP VPLS, maka di sini ada MPLS. Ini konfigurasi yang saya buat, saya konstruk kembali.
semulai dari fresh router, di mana dimulai dari, enggak kelihatan ya, identity dan sebagainya. Ini cuman persiapan konfigurasinya, interface, IP address, saya buat IP address untuk interface loopback. Ether2 sebetulnya untuk kalau ada server, proxy dan sebagainya masuk di Ether2. Kemudian saya buat satu bridge, yang pada bridge ini meliputi wireless dan cable network. Di sini kelihatan di sini bridge. Bridge ini melewati Ether 4, Ether 5, wireless 1 dan wireless 2. Kemudian ini DHCP servernya, konfigurasi DHCP dan DNS, setting pool dan DNS. Kemudian di sini saya mulai dengan konfigurasi hotspotnya. Ya, ini hotspot server profile semuanya. Nah, di sini pembedaannya bahwa pada user profile defaultnya hanya ada satu. Di sini saya buat beberapa profile yang mana memuat semuanya kelompok yang saya inginkan. Jadi di sini ada hotel, manajemen, single. Ini ada staff juga. Ini kamarnya single, superior, deluxe, suite, family, meeting room, dan ada voucher. Ini untuk tamu yang datang mungkin 1-2 jam, like transit. Okay. Jadi ini adalah semuanya user profile-nya kita siapkan. Namanya suite, saya buat ini ke address list suite. Single, saya pindahkan ke address list single. Jadi seluruh profile ini connecting ke address list masing dengan nama yang sama. Ini kalau penampilan dari Winbox, ini nama profilnya, dan ini address listnya. Semua di set user equal 1 semuanya. Dan ini pada saat user setelah login, ini saya capture dari live router, bahwa ini dynamic semuanya, dan ini ada yang sudah login menggunakan profile ini. Kelihatan semua dynamic, ini IP-nya, ini profilnya. Kemudian dipindahkan ke firewall, kita buat mangle, bahwa saya menandai koneksinya dulu. Bahwa pre-routing, ini untuk NAT yang pertama sekali. Kemudian ini firewallnya, pre-routing, address list hotel, action mark connection, new connection, hotel, comment hotel, dan sebagainya. Tampilan setelahnya ini. Jadi ini saya buat mark connection di pre-routing, ini address list masing-masingnya, kemudian saya tandai koneksinya dengan nama yang sama. Ini juga saya capture dari live router, ini bandwidth yang sudah jalan di sisi customer. Setelah itu saya lanjutkan ke mark paket, seperti ini, tapi di sini pre-routing, dan kemudian ini hasilnya, mark paket pre-routing, ini connection mark yang tadi sebelumnya dibuat, saya lupa, harusnya ada tadi kolom mark paket, bahwa mark paketnya juga sama namanya, persis. Kemudian ini yang post routing, connection mark yang sama, masuk ke paket mark juga namanya sama. Saya sengaja samakan supaya untuk menghindari konflik. Ini hasilnya yang post routing,
connection mark ini paketnya juga sama. Jadi tadi ada pre-routing untuk upload, post-routing untuk download. Kemudian ini Q3-nya, Q-type, saya buat Q-type seperti tadi yang dari Pak Ahmad. Saya juga membuat di sini PC upload, PCQ upload 64, 128 dan sebagainya. Saya tentukan rate-nya masing-masing. Ini ada PCQ rate-nya. Ini untuk download-nya, PCQ download. Tadi upload, sekarang download. Dan ini Q3-nya. Di set masing-masing bahwa staff upload per user hanya 64, tapi per kelompok staff bisa dapat 512. Tapi per user tetap 64. Begitu juga ini maksimumnya 1 mega, tapi per usernya 128. Lanjut untuk download juga begitu. Ini downloadnya ada 10 mega, kita bagi. Masing-masing untuk manajemen, staff, single, masing-masingnya. Ini limit add, semua saya set 64, tapi PCQ-nya beda-beda. 384, 256, 512, 1 mega, 1,5, 2, 3, dan sebagainya. Dengan kelompok yang berbeda. Ini penampakan seluruh Q3 yang telah saya setting dari Winbox. Kelihatan ini untuk upload, yang pertama upload, yang kedua download. Di sini paket mark masing-masing. Ini adalah kecepatan per user. Jadi per user dijamin kecepatannya maksimum sekian. Berdasarkan ini, walaupun pada kelompoknya bandwidth ini masih tersedia. Jadi misalnya pada superior, itu dia login di sini, dia hanya bisa 1 mega, walaupun max limit disiapkan di sini 8 mega. Jadi digaransi di sini kecepatannya masing-masingnya, itu maksimum kecepatannya. Kemudian ke user manager, karena hubungannya ke user manager. Kalau kita pakai hotspot, hubungannya adalah ke user manager. Sini saya siapkan dia punya radius, incoming juga sama, clock dan sebagainya. Nah, untuk customer, saya buat di sini ada 3 customer. Pertama admin, kemudian yang dinamakan FO ini adalah FO, staff FO. Jadi seperti reception, mereka yang membuat ini. Kemudian ini office adalah back office, like accounting atau human resource department. Jadi di sini admin, di sini ada 2 lagi, tapi parentnya ke admin semua. Di sini owner, FO read write, tapi back office dapat full. Kemudian saya siapkan main router untuk connect ke sistem Winbox-nya. Sama di sini konfigurasinya. Nah, kemudian saya buat limitasi di sini. Ini yang karena ownernya office, ini memang harus login office dulu untuk membuat ini. Hotel management and staff harus login sebagai office untuk membuat ini, name ini. Ini nama grup name, nama grupnya. Kemudian ini dibuat oleh staff FO reception, login sebagai FO, buat limitasi ini semuanya. Voucher kebetulan diminta hanya 1 jam maksimum, tak lebih. Nah, ini untuk manajemen. Profile, tadi di limitation, sekarang di profile, manajemen, owner office, share user tetap 1, connecting group manajemen di sini. Inilah yang connect nanti ke user manager. Ditambahkan profile yang mirip seperti ini untuk hotel dan staff. Isinya sama, hanya ganti manajemen, ini diganti hotel dan staff, ini juga manajemen dan staff. Yang lainnya sama. Begitu juga untuk kamar
hotel, saya contohkan di sini Deluxe. Deluxe di sini oleh FO, share user 1, validity 1 day. Tetap 1 hari validity-nya. Group name-nya Deluxe untuk connect ke Winbox, connect ke hotspot-nya. Catatannya adalah tambahkan profil yang lain, single, supervisor, suite, family, meeting, yang lainnya dengan sama persis screen-nya, hanya isinya Deluxe, 2 Deluxe ini yang diganti. Terakhir, profilnya adalah voucher, 1 day, kemudian ini uptime 1 hour. Jadi 1 jam ini dia boleh pakai selama 1 hari. Validity-nya 1 hari, tapi bisa putus-putus jam durasinya. Ini user manager jika menambah user dari back office. Login sebagai office tadi. Profil yang bisa dia lihat hanya hotel, manajemen, dan staff. Back office tidak bisa melihat profil yang lain, yaitu profil kamar, standar, superior, deluxe, itu back office tidak bisa lihat. Kebalikan dari front office, dia bisa lihat yang lain kecuali yang 3 tadi. Manajemen, hotel, staff tidak bisa dilihat oleh reception. Ini hanya bisa dilihat oleh front office. But admin bisa melihat semuanya. Makanya tadi saya buat 3 user, admin bisa lihat semua, FO hanya bisa lihat front office, office sebagai back office hanya bisa lihat 3 profil untuk keperluan internal staff. Ini penggunaan internal staff, login oleh back office. Ini real data dari router customer. Namanya sengaja saya buramkan karena ada secret. Durasinya, IP, MAC address terakhir digunakan. Dan ini profilnya. Begitu juga ini tamu, nah ini juga real datanya. Ini nama user masing-masing, ini passwordnya, ini uptime, ini profilnya berdasarkan tipe kamar. Nah, kesimpulannya back office memiliki full right untuk login internal hotel, pemilik, manajemen, dan staff. Front office FO hanya memiliki right untuk seluruh tamu hotel, tapi tidak memiliki kuasa untuk menghapus. Admin punya satu tugas untuk menghapus login yang tidak terpakai, yang dibuat oleh FO, dan di-compare ke daftar tamu. Kadang-kadang dari FO juga buat login lain, padahal tamunya tidak ada. Itu yang dihindari. Kemudian login yang dibuat oleh admin bisa dilihat oleh FO, front office maupun back office. Dua-duanya bisa lihat kalau login dibuat oleh admin. Oleh karena itu, admin sangat tidak disarankan untuk create login user. Untuk alasan keamanan, disarankan menambah firewall seperti TCP, UDP 52, 3128, 8080 dari luar internet, dari port internet. Proteksi port 20, 23, 80, 8129 dari luar, misalnya dengan knock. Hanya dengan knock kita bisa masuk. Ini hanya salah satu cara, mungkin banyak cara yang lain. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang tidak mengerti karena saya pakai bahasa Indonesia? Ini mungkin ada sedikit pembedaan. Pada login untuk manajemen hotel dan staff, validity-nya ini kosong.
bahwa bisa dipakai sampai kapan saja. Untuk yang ini validity-nya 1 day. Karena tamu minimum menginap 1 hari, itu sangat minimum sekali. Apabila tamu extend, maka tambahkan profil yang sama. Apabila dia pindah kamar, tambahkan profil kamar yang baru. Jadi ini profilnya memang untuk 1 hari sehari. Sehingga reception apabila tamu extend, dia tambah lagi profil ini. Ini tambahannya, kenapa validity 1 day untuk tamu. Mirip dengan voucher yang juga 1 day, ini 1 jam tapi untuk 1 hari. Ada pertanyaan? Sementara? Tak ada? Thank you.